Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina wa habibina wa qudwatina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali dalam acara yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, ya, sebuah majelis, sebuah acara yang kita harapkan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita kelak di hari kiamat. Karena ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, yang mana Dia taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu agama. Sehingga ini mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Sehingga thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar bersama kita masih seputar fikih, ya, keseharian yang kita alami dan masih seputar tentang air. Kemarin kita pelajari, ya, air bila tercampur materi najis, kemudian air apabila tercampur materi suci. Manakala tercampur materi najis, ya, bila merubah 3 sifat air, ya, salah satu dari 3 itu berubah, sudah menyebabkan air itu menjadi najis. Berubah warnanya, ataukah berubah rasanya, atau berubah baunya, ya kan? Maka najis. Namun bila ada materi najis yang masuk tidak merubah sifat-sifat air yang 3 tersebut, maka dilihat airnya banyak atau sedikit. Kalau airnya banyak maka tetap suci, airnya sedikit maka menjadi najis. Kemudian pembahasan yang selanjutnya juga sudah kita bahas, yaitu apa? Air bercampur dengan materi suci. Nah, patokannya bagaimana? Kalau dia materi suci tidak merubah sifat dari air itu atau tidak mendominasi, ya. Kalau merubah ya kadang-kadang merubah sedikit, tidak mendominasi sifat air tersebut, maka tetap suci mensucikan. Tapi kalau sifatnya itu didominasi oleh materi suci yang masuk kepada dia, contohnya air, ya, kemudian dimasukin teh, tehnya itu mendominasi, berubah warnanya, baunya, rasanya, maka ketika itu airnya hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hukum air mustakmal, ya. Apa hukum air yang mustakmal? Jadi airnya itu sudah dipakai untuk bersuci. Nah, dipakai bersuci lagi itu bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, itu namanya air mustakmal. Qalal musannifu hafizahumullah, al-ma'ul mustakmalu fit taharah kalma'i al-munfasal an a'dha'il mutawaddi' wal muktasil tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Jadi air mustakmal, ya, air yang telah digunakan untuk bersuci, contohnya air yang mengalir, ya, dari anggota badan orang yang berwudu, kemudian yang telah digunakan untuk mandi. Jadi air sudah digunakan untuk berwudu, air sudah digunakan untuk mandi, lah sisanya itu bagaimana? Maka di sini jelaskan tahirun mutahhirun, dia itu suci lagi mensucikan, ya, alas sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi memang para ulama khilaf, tetapi yang sahih itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Contoh misalnya, ya, ada seseorang itu mandi, ya, dia mandi junub, mandi besar. Kemudian berarti kan air yang di bak itu, yang di ember atau bak yang ada di dalam kamar mandi itu sudah digunakan oleh orang yang pertama untuk bersuci. Lalu orang yang kedua mandi dari air itu bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak? Jawabannya pendapat yang sahih masih bisa digunakan untuk bersuci air tersebut.
Karena airnya itu statusnya tohir mutohir, ya, suci lagi mensucikan, ya. Yarfa'ul hadatsa wa yuzilul najas, masih bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas asghar ataupun hadas akbar, dan masih bisa dia itu untuk menghilangkan najis, ya, masih bisa digunakan untuk menghilangkan apa najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafits thalathati. Ya, apa itu? Selama 3 sifatnya tadi tidak berubah. Tapi kalau sudah digunakan, ya, lalu berubah, misalnya yang pakai mandi pertama itu, mohon maaf ya, orangnya itu baunya itu sangat bau, sehingga ketika dia mandi, bekasnya itu nyiprat ke kamar mandi, kemana tadi ember itu, lalu apa? Airnya berubah, ya, dominasinya itu baunya sudah tidak seperti bau air normalnya. Atau misalnya orang mandi pertama itu pakai sabun misalnya, ya, lalu sabunnya itu yang di badan dia nyemplung ke mana air itu, sehingga ya berubah, ya kan, didominasi oleh air sabun itu. Nah, itu maka yang seperti itu, ya, sudah tidak boleh untuk bersuci sekalipun masih suci, ya. Berubah apa? Raihah wa ta'am wal laun, berubah baunya, rasanya, ya, warnanya, ya, menjadi apa? Yang lain, bukan air yang sebagaimana biasanya, maka ini sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Adapun apa? Kalau dia tidak berubah, ya, masih kayak air pada biasanya, ya, maka masih boleh digunakan untuk bersuci. Dalilnya mana? Wa dalilu toharatihi, dalil kesucian air tersebut adalah anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddoa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Baginda Nabi itu kalau sudah selesai berwudu, ya, bekas air wudunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperebutkan oleh para sahabat. Hampir-hampir mereka itu berantem, ya, saling pukul, saling apa ibaratnya itu, ya, untuk rayahan ataupun apa, rebutan bekas air wudunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam riwayat yang lain, wali annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabirin min wudu'ihi idza kana maridan. Nabi itu pernah menuangkan bekas wudunya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ketika Jabir itu sakit. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalik. Seandainya najis, tidak boleh kan dikerjakan yang seperti itu. Berarti ini suci, ya kan? Suci, ya. Wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian pula para sahabat bersama istri-istri mereka, ya kan? Kanu yatawaddauna fil akdahi wal atwari. Mereka itu, ya, berwudu dari wadah yang sama, bejana yang sama, wayak tasiluna fil jifan, mandi dari bak-bak penampungan air. Wa mithlu hadza la yaslam min rishashin yaqa'u fil ma. Yang seperti ini bukan pakai keran gitu, ya, pakai wadah, ini tidak selamat dari percikan air yang telah dipakai untuk bersuci tadi, berwudu tadi itu nyemplung kemana? Ke air tersebut, air yang masih sisa tadi, ya, seperti itu, ya. Nah, seandainya ini tidak boleh digunakan, pasti akan dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, waqad kana junuban, ketika itu beliau itu sedang junub, ya. Apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus. Wahai Abu Hurairah, mukmin itu tidak najis. Kalau tidak najis berarti apapun yang menyentuh seorang mukmin tadi itu dari air lalu masuk ke sebuah bejana, kalau sifat-sifatnya tidak berubah, air tersebut tetap suci mensucikan, dibalikan lagi, dikembalikan lagi kepada kaidah air yang tohur, terkontaminasi materi suci, tubuh kita suci, ya kan? Terus air itu terkontaminasi tubuh kita, ya, maka bagaimana kalau sifat airnya masih tetap, maka tetap tohur, suci mensucikan. Tapi kalau gara-gara menyentuh kulit kita, kebetulan kulit kita misalnya ada kuteknya, kulit kita ada catnya atau apa, airnya berubah, ya, menjadi misalnya putih, warna putihnya mendominasi air tersebut karena sesuatu yang menempel di kulit kita, maka
air tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Adapun kalau masih tetap sama ya sifat-sifat airnya, maka air tersebut tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi itu ya air mustakmal selama tidak berubah sifat-sifat airnya, walaupun telah digunakan oleh seseorang, air tersebut masih suci dan mensucikan. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين